Karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan dari seorang hamba, Allah perbaiki hatinya dan Allah sucikan hati orang tersebut dari berbagai macam maksiat dan sifat-sifat yang tidak baik, sehingga hati tersebut setelah bersih dari sifat-sifat yang tidak baik, maka Allah berikan taufik, Allah hiasi hati tersebut dengan sifat-sifat yang bagus, sehingga Allah berikan taufik bagi orang itu untuk selalu istiqamah di dalam mengingat Allah dan melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita ingin tahu, apakah ada cirinya hati orang tersebut baik? Sedangkan Nabi Muhammad mengatakan, inna fil jasadi mudghah. Ini di dalam jasad kita ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika daging itu bersih, jika daging itu baik, maka seluruh amalnya bakal baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila itu daging rusak, maka seluruh perbuatannya pun akan menjadi rusak. Itu daging apabila baik, ucapan kita baik, apa yang kita lihat baik, cara memandang orang menjadi bagus, yang kita dengar pun adalah sesuatu yang baik. Ini kaki kita tidak akan melangkahkan kecuali ke tempat yang baik. Tangan kita pasti di sana selalu digunakan untuk yang baik. Itu kalau daging itu baik, karena itu rajanya. Tapi apabila daging tersebut sudah rusak, dia memandang orang lain selalu dengan pandangan yang tidak baik. Apa yang dia ucapkan selalu, yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu hal yang tidak diridhai Allah. Yang dia dengarkan adalah perkataan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian semua tindak tanduknya adalah sesuatu hal yang tidak baik. Daging apa itu yang ada di dalam diri kita? Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Nah, ini yang kita berupaya untuk membersihkannya. Nah, sekarang ulama mengatakan, di antara tanda atau ciri hati orang tersebut baik, satu, al-farahu birrusydi wal iman. Yang pertama, orang tersebut apabila dinasihati dia senang. Mendengar ta'lim, ceramah, pelajaran, dars, dia senang. Senangnya luar biasa mendengar ilmu. Sekalipun dia tidak memungkinkan untuk hadir di majelis tersebut, dia buka live streaming. Apalagi saat ini kita, subhanallah, Allah mudahkan cara berbagai macam, apapun caranya luar biasa. Ulun saat ini berbicara di sini, mungkin di luar negeri sana menyimak. Bayangkan, orang-orang dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka menyampaikan agama menempuh minggu, bulan, bahkan mereka bertahun-tahun menyampaikan agama ke pelosok negeri. Tapi saat ini kita duduk manis di sini, ada alat yang sangat canggih, luar biasa, live streaming, orang-orang di luar sana bisa menyimak. Maka dari karena itu, orang ikut andil dalam acara semacam ini, kamera dan lain sebagainya, dia dapat pahala. Makanya dakwah tidak hanya dengan apa namanya materi yang disampaikan, tapi kita membantu agama Allah dengan kemampuan kita. Ada yang dengan pemikirannya, ada yang dengan hartanya, ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan keringatnya, ada yang dengan ilmunya. Ketika semua itu kumpul, maka semuanya membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diharapkan nantinya mereka berkumpul di dalam surga. Coba lihat, ulun saat ini bendera di sini, masya Allah, mungkin yang menyimak lebih banyak dari yang hadir. Kadang-kadang ada yang terguring-guring mendengarkan, masya Allah, sambil etikaf dalam kamar, guru etikafnya aja, masya Allah, guring dalam kamar. Bahkan ada yang di luar negeri menyimak, ada yang di Saudi Arabia, ada yang macam-macam. Subhanallah, kita bicara di sini. Maka dari karena itu, tidak ada alasan kita nantinya di hadapan Allah untuk bermalas-malasan di dalam menyampaikan risalah Nabi Muhammad, karena semuanya dimudahkan. Semuanya dimudahkan. Apalagi alasan kita? Semuanya dimudahkan.
Itu al-farahu birrusdi, dia senang dengan adanya majelis ta'lim, nasihat-nasihat ilmu agama, senang. Itu ciri hatinya tersebut baik. Sebaliknya, orang yang mempunyai hati tidak baik, nasihat dia tidak mau, merasa dirinya paling benar, tidak mau dinasehati, tidak mau diberikan sebuah masukan dan lain sebagainya, tidak senang dengan ilmu wal iman, dan dia senang dengan adanya keimanan di dalam hatinya. Dan orang yang beriman, kata Nabi Muhammad, dapat nikmat syukur, dapat bala sabar. Nikmat syukur, dapat bala sabar. Tapi ada orang-orang yang hebat, dapat nikmat, dapat bala dia syukur, dapat nikmat dia berbagi. Itu hebat. Dapat bala dia syukur, ini lain lagi pandangannya. Kalau kita ingin dapat nikmat syukur, dapat bala sabar, itu kan rasa jadi wali sudah, masya Allah. Dapat nikmat alhamdulillah aja, terima kasih THR-nya aja, rasa ada juga hilal hari raya nangka ini aja, masya Allah. Asa terlihat juga hilal kayak ini aja, kawan makar baju aja bipai jerang kesian. Sebelumnya kada terlihat, kejurang kada terlihat lagi hilal sebelumnya aja. Sudah dapat amplop aja alhamdulillah. Saya terlihat hilal. Kondol amplop kalinya 5.000-an isinya, la ilaha illallah. PHP banar. Masya Allah ya. Saya terlihat hilal, langsung mulai status. Masya Allah. Mancing nang lain, Pak Haji nang lain. Kalau pindah belum membari jinya nih, mancingnya adakah lagi nang lain. Ujar. Kalau siap aja menerimakan, hafal aja doanya. Masya Allah. Dapat nikmat syukur, dapat bala sabar. Allah. Mun ada tulah nang dapat apakah munnya padanya diberi orang tulah apakah mun sarang rasa cukup aja sudah, beriakan ke lain. Aduh saya bilang kita nih ngalih bang, mintakan sepupu, mintakan di sana, mintakan kemanakan, mintakan kai biar meninggal, kai nang segong aja. Coba beda syukur juga bagi lain. Kami ini kita terima kasih banyak donatur yang menyumbang berbagi ini gini. Ngejar bukannya malam tadi kayak jam berapa tadi, sampai jam 2 bungkusin ini gini jurang banyak, ada cukup tuh, ada cukup aja terus, ada cukup tuh, ada cukup aja terus. Hendak nang sakampungan pagi hujan sakampungan tekannya, cuma ya itu bang, mau ada cukup tuh, ada cukup aja terus. Maka ibuan pian nih, mau orang sugih berataan sudah ada pikirkan lagi. Muhanya barang lu orang sugih, duitnya tuh gampang aja. Ini ada muhanya dasar muha sugih. Muhanya tuh lah, ini ada juga muha dasar muha ada potongan dulu. Tapi sugih, nah aneh juga pulang orang ini. Kami ini menyalurkan aja jurang. Nang manukan pahalanya bukan pian juga. Nang menyumbang itu dapat pahala. Kami ini nampak ada. Nah, hanya sekedar menyalurkan. Punya ada pulang bagi pulang, punya ada pulang bagi pulang, kakak itu bentahun. Ya Allah tuh lah ada sebentahun. Nang sugih-sugihnya nang pilihnya nang mau sugihnya. Pian siap ke jurang sebulan bulan lah. Pian keluarkan sedekah dari harta lain, zakat ada sedekah. Nah, keluarkan. Orang tua asal mau bersedekah aja, insya Allah. Ada mau miskin bang, tapi berdasarkan hutang dulu, hanya bersedekah, mau bersedekah aja hutang kada. Apalagi hutang sudah jatuh tempo, lain hutang masih awas lagi kita bapak. Ini hutang periannya, besok harus bayar hutang, hari ini bersedekah. Kayak pagi saja maka bersedekahnya, terbanyak pada hutang, kayak apa? Hutangnya 10 juta periannya, bersedekahnya 15 juta. Jadi ampun duit, lagi kamu bersedekah loh, lagi kamu bayar hutang orang, mau daripada bersedekah. Kada jadi 15 juta ini bisa jadi 150 juta. Oh jadi kamu ini nang wajib ini dahuluakan dulu nah. Nang wajib ini dahuluakan dulu ikam 10 juta bayar. Aku ikam bersedekah 5 juta tuh, 5 juta syukur ikam bersedekah.
harus ada ilmunya juga. Wa karahatul kufri wal fusuqi wal isyan. Hati nang bagus itu dasar kada katuju lawan kemaksiatan, kada katuju. Bukan kada katuju lawan orangnya, lawan maksiatnya kada katuju. Melawan orangnya kada apa? Lawan maksiatnya itu inya kada katuju. Kenapa jadinya kada katuju? Karena inya tahu itu melanggar daripada apa yang telah diperintahkan Allah. Maka setiap apapun yang berhubungan dengan Allah, setiap apapun yang ada sangkut pautnya dengan Allah, apabila inya disuruh memuliakan, inya muliakan. Apabila inya disuruh membenci, maka inya pun membenci. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa mahabbatul khair. Hati yang baik itu cinta dengan kebaikan, ketujuh kebaikan. Wa ahlul khair, bahkan orang-orang yang berbuat baik inya cinta juga. Bukan hanya dengan kebaikan inya cinta, tapi di sana orang-orang yang melakukan kebaikan inya pun mencintai mereka. Apalagi melakukan kebaikan. Orang apabila gemar melakukan kebaikan, senang dengan kebaikan, mencintai para ahlul khair, orang-orang baik. Bahkan dia sangat sedih ketika tidak sempat melakukan kebaikan. Maka itu ciri orang tersebut adalah orang yang mendapatkan keberuntungan, dan hatinya tersebut adalah hati yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal intifa'u bidzikri wat tadhkir wa qira'atil Qur'an. Dan diantaranya adalah orang yang hatinya baik, dia selalu mengambil manfaat dari setiap zikir, wat tadhkir, peringatan, wa qira'atil Qur'an, dan setiap Quran yang dia dengar dan dia baca, dia mengambil sebuah manfaat yang sangat besar di sana. Maka setiap orang yang tidak bermanfaat dengannya tersebut zikir, bacaan Al-Quran, tidak pernah merasa khusyuk, tidak pernah merasa takut dengan peringatan-peringatan dan penjelasan-penjelasan baik yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis yang disampaikan oleh para ulama, maka itu menunjukkan fadzalika li dha'fil iman, itu menunjukkan lemahnya keimanan seseorang. Tilalil janan, dan itu menunjukkan rusaknya hati orang tersebut. Kenapa? Karena banyaknya ron, yaitu karatan-karatan dosa yang disebutkan oleh Allah, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena banyaknya bintik hitam yang ada di hati karena dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni